Kisi-kisi soal ini sesuai materi dari BKN, yaitu untuk menilai pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang memiliki keberagaman dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi. Setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki kepekaan terhadap pentingnya persatuan dan empati. Sekarang kita bahas soal yang pertama. Soal nomor 1, Anda baru ditugaskan sebagai ASN di wilayah yang masyarakatnya memiliki adat istiadat dan budaya lokal yang sangat berbeda dari daerah asal Anda. Dalam rapat perdana dengan tokoh masyarakat setempat, Anda menyadari bahwa cara pandang dan kebiasaan mereka dalam memecahkan masalah komunitas tidak sama dengan yang biasa Anda terapkan. Bagaimana sikap Anda untuk membangun hubungan kerja yang efektif di lingkungan baru ini? A. Tetap berpegang teguh pada cara kerja Anda sendiri karena itu dianggap paling benar, sambil meminta masyarakat mengikuti prosedur Anda. B. Mencari rekan kerja dari daerah tersebut dan menyerahkan seluruh urusan yang melibatkan masyarakat lokal kepadanya agar tidak terjadi salah paham. C. Berusaha mempelajari budaya dan kebiasaan setempat serta menunjukkan niat menghargai adat mereka sebelum menawarkan solusi atas suatu masalah. D. Mengadakan pertemuan informal dengan tokoh adat untuk berdiskusi, mendengarkan pandangan mereka, dan menyesuaikan pendekatan kerja Anda dengan kearifan lokal. E. Menghindari terlalu banyak berinteraksi langsung dengan komunitas setempat agar tidak berisiko melakukan kesalahan yang mungkin menyinggung mereka. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Mengadakan pertemuan informal dengan tokoh adat untuk berdiskusi, mendengarkan pandangan mereka, dan menyesuaikan pendekatan kerja Anda dengan kearifan lokal. Karena mengadakan pertemuan informal dengan tokoh adat menunjukkan kepekaan tinggi terhadap keberagaman. Anda mendengarkan dan menyesuaikan pendekatan dengan kearifan lokal yang membangun hubungan saling percaya. Sikap ini paling sesuai peran ASN sebagai perekat bangsa dalam menghormati perbedaan. Soal nomor 2, Anda memimpin sebuah tim kerja yang anggotanya berasal dari berbagai daerah dengan latar belakang agama dan budaya berbeda. Salah satu anggota tim yang beragama tertentu perlu beribadah pada waktu-waktu tertentu, sehingga kadang ia meninggalkan rapat beberapa menit lebih awal. Beberapa anggota tim lain merasa hal ini mengganggu jalannya rapat. Apa yang sebaiknya Anda lakukan sebagai pemimpin tim? A. Menegaskan bahwa aturan rapat berlaku sama untuk semua, sehingga siapapun tidak boleh meninggalkan rapat sebelum selesai dengan alasan apapun. B. Mengizinkan anggota tim tersebut beribadah, tetapi mengingatkannya untuk segera kembali dan meminta anggota lain memaklumi tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. C. Menyesuaikan jadwal rapat agar tidak bentrok dengan waktu ibadah, serta memberikan pemahaman kepada seluruh tim tentang pentingnya saling menghormati perbedaan. D. Meminta anggota tersebut mencari cara beribadah di luar jam kerja saja, agar tidak ada lagi gangguan terhadap rapat tim. E. Membiarkan anggota tim tersebut meninggalkan rapat untuk beribadah, dan membagikan notulen rapat kepadanya nanti tanpa menyinggung isu tersebut dengan tim. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menyesuaikan jadwal rapat agar tidak bentrok dengan waktu ibadah, serta memberikan pemahaman kepada seluruh tim tentang pentingnya saling menghormati perbedaan. Karena menyesuaikan jadwal rapat menunjukkan kepekaan tinggi terhadap perbedaan agama. Anda juga memberikan edukasi tentang penghormatan terhadap keragaman, sehingga seluruh tim memahami dan menerima penyesuaian tersebut. Ini menciptakan suasana kerja inklusif dan menghargai nilai-nilai toleransi. Soal nomor 3, dalam sebuah rapat unit kerja, Anda memperhatikan bahwa satu rekan kerja junior yang berasal dari suku berbeda cenderung pendiam dan jarang memberikan pendapat. Setelah rapat, Anda mendengar ia sebenarnya memiliki ide bagus namun merasa segan karena sebagian besar peserta rapat menggunakan bahasa daerah yang tidak ia pahami, membuatnya merasa terasing. Sebagai pimpinan rapat, apa yang akan Anda lakukan pada rapat selanjutnya? A. Meminta peserta rapat untuk hanya menggunakan bahasa Indonesia selama rapat, dan secara khusus mendorong rekan junior tersebut untuk menyampaikan pendapatnya. B. Membiarkan situasi berjalan alami dan berharap rekan junior tersebut dapat menyesuaikan diri seiring waktu dengan sendirinya. C. Mengajar rekan junior tersebut berdiskusi sebelum rapat untuk menyerap idenya, lalu Anda yang akan menyampaikan idenya dalam rapat agar lebih efektif. D. Menegur peserta rapat yang menggunakan bahasa daerah karena sikap tersebut tidak profesional dan dapat dianggap diskriminatif. E. Memberikan kesempatan pertama pada rekan junior itu untuk berbicara di rapat berikutnya. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Memberikan kesempatan pertama pada rekan junior itu untuk berbicara di rapat berikutnya. Karena memberikan kesempatan pertama kepada rekan tersebut menunjukkan Anda menghargai kontribusinya. Selain itu, dengan membantu menerjemahkan atau mengulangi poin yang disampaikan dalam bahasa daerah, Anda menjembatani kesenjangan bahasa tanpa memarahi pihak lain. Ini solusi inklusi yang sangat peka terhadap keberagaman dan menjaga kenyamanan semua pihak. Soal nomor 4,
Anda ditugaskan dalam tim lintas instansi untuk sebuah proyek nasional. Tim ini beranggotakan ASN dari berbagai provinsi dengan latar belakang budaya dan bahasa daerah berbeda. Dalam diskusi awal, Anda melihat beberapa rekan cenderung berbicara dalam bahasa daerah mereka sendiri ketika berdiskusi kelompok kecil, sehingga anggota dari daerah lain kesulitan mengikuti. Hal ini mulai menimbulkan kesalahpahaman kecil. Bagaimana Anda bersikap? A. Meminta secara santai namun tegas agar semua komunikasi dalam tim menggunakan bahasa Indonesia. B. Tidak perlu mencampuri. Biarkan masing-masing kelompok mengatur komunikasinya sendiri selama output pekerjaan tetap bisa digabungkan di akhir. C. Belajar sedikit demi sedikit bahasa daerah rekan-rekan lain agar Anda saja yang berusaha menyesuaikan, tanpa perlu meminta mereka mengubah kebiasaan komunikasinya. D. Segera melapor ke atasan proyek bahwa situasi ini berpotensi menghambat kerja tim, agar atasan yang menegur anggota tim lain supaya menggunakan bahasa resmi. E. Menunjuk salah satu anggota tim yang bilingual sebagai penerjemah resmi setiap kali terjadi diskusi antara anggota beda daerah, agar tidak ada informasi yang terlewat. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Meminta secara santai namun tegas agar semua komunikasi dalam tim menggunakan bahasa Indonesia. Karena Anda tegas namun tetap menghargai keragaman dengan meminta penggunaan bahasa persatuan Indonesia demi kelancaran komunikasi. Inisiatif mempelajari sapaan dari bahasa daerah lain menunjukkan sikap menghormati budaya rekan kerja, sehingga mereka merasa dihargai. Langkah ini menjaga keberagaman sekaligus mencegah miskomunikasi. Soal nomor 5, Anda memimpin sebuah kantor yang pegawainya beragam usia. Pegawai muda lebih mahir menggunakan teknologi dan bekerja cepat, sementara pegawai senior lebih berpengalaman namun cenderung mempertahankan cara kerja lama. Terjadi sedikit gesekan. Pegawai muda merasa senior lambat dan kuno, sedangkan pegawai senior merasa anak muda kurang sopan dan tergesa-gesa. Apa langkah Anda untuk menciptakan suasana kerja yang harmonis? A. Menetapkan aturan baku alur kerja yang harus diikuti semua pegawai, agar tidak ada lagi perbedaan cara kerja di kantor. B. Mengadakan sesi berbagi pengetahuan di mana pegawai muda membantu melatih teknologi baru, dan pegawai senior berbagi pengalaman praktisnya. C. Membiarkan mereka menyelesaikan sendiri konflik tersebut, karena perbedaan generasi akan hilang seiring waktu dengan sendirinya. D. Memisahkan tim kerja berdasarkan generasi, tim senior dan tim junior, agar masing-masing bisa bekerja dengan caranya sendiri tanpa saling mengganggu. E. Menasihati individu yang paling vokal dari kedua belah pihak secara terpisah agar menahan diri, tapi tidak mengubah pola kerja umum yang sudah ada. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Mengadakan sesi berbagi pengetahuan di mana pegawai muda membantu melatih teknologi baru, dan pegawai senior berbagi pengalaman praktisnya. Karena, dengan sesi berbagi pengetahuan, Anda menunjukkan kepekaan terhadap keberagaman perilaku dan usia. Pegawai muda dan senior dapat saling belajar. Yang muda meningkatkan rasa hormat pada pengalaman senior, yang senior terbuka pada teknologi baru. Ini membangun empati dua arah dan menciptakan saling pengertian, sesuai peran ASN memupuk persatuan di lingkungan kerja majemuk. Soal nomor 6, sebagai ASN di kecamatan, Anda ditugaskan melaksanakan program baru pemerintah di suatu desa terpencil. Masyarakat desa tersebut terkenal sangat menjunjung tradisi dan agak tertutup terhadap pendatang. Apa yang akan Anda lakukan agar program dapat diterima dan dijalankan dengan baik? A. Datang ke desa tersebut hanya saat jam kerja formal untuk mensosialisasikan program secara resmi, agar masyarakat memahami bahwa ini perintah dari pusat. B. Menjalin pendekatan personal dengan rutin bersilaturahmi ke tokoh adat dan kepala desa setempat sebelum melaksanakan sosialisasi program. C. Mengajak seluruh tim kecamatan untuk datang bersama-sama memakai seragam dinas dan langsung mengumpulkan warga di balai desa untuk diberi penjelasan lengkap program. D. Mengedukasi masyarakat melalui selebaran dan pamflet yang ditempel di tempat strategis di desa, agar penduduk bisa membaca sendiri detail program tanpa merasa didikte oleh kehadiran petugas. E. Meminta bantuan tokoh masyarakat setempat untuk sepenuhnya menjalankan sosialisasi program kepada warganya, karena mereka pasti lebih didengar daripada ASN dari luar. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menjalin pendekatan personal dengan rutin bersilaturahmi ke tokoh adat dan kepala desa setempat sebelum melaksanakan sosialisasi program. Karena, mendekati tokoh adat dan sering bersilaturahmi menunjukkan kemampuan Anda membangun hubungan sosial yang erat. Dengan kepercayaan tokoh setempat, program lebih mudah diterima. Pendekatan partisipatif ini sesuai peran ASN sebagai penggerak masyarakat yang peka budaya. Soal nomor 7, di kantor Anda, ada seorang rekan kerja yang pendiam dan jarang bergaul dengan orang lain. Rekan tersebut cenderung bekerja sendiri dan enggan meminta bantuan meskipun jelas kewalahan. Akibatnya, beberapa tugas tim menjadi tersendat karena ia tidak berkomunikasi tentang kesulitan yang dialami. Sebagai rekan satu tim, apa yang akan Anda lakukan? A. Mengambil alih sebagian tugasnya tanpa diminta, agar pekerjaan tim tidak terhambat, meskipun rekan tersebut mungkin merasa tersinggung. B. Membiarkannya menyelesaikan tugas sendiri,
sambil berharap atasan menyadari masalah ini dan menegurnya untuk lebih kooperatif. C. Mendekati rekan tersebut secara personal di luar pekerjaan, mengajaknya berbicara santai atau makan siang bersama untuk membangun kepercayaan. D. Menegurnya di depan tim saat rapat evaluasi mingguan, agar ia sadar bahwa sikap tertutupnya menghambat pekerjaan rekan-rekan lain. E. Mengusulkan kepada atasan agar rekan tersebut dipindahkan ke pekerjaan yang lebih individual sehingga tidak menghambat kerja tim. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Mendekati rekan tersebut secara personal di luar pekerjaan, mengajaknya berbicara santai atau makan siang bersama untuk membangun kepercayaan. Karena pendekatan personal dan santai di luar konteks kerja dapat membangun hubungan sosial dan kepercayaan. Setelah akrab, rekan tersebut mungkin lebih terbuka menerima bantuan. Anda menunjukkan empati dan inisiatif untuk merangkul rekan yang terisolasi demi kekompakan tim. Soal nomor 8. Anda ditugaskan menjalin kerjasama dengan sebuah LSM internasional dalam program bantuan sosial di daerah Anda. Perwakilan LSM tersebut berasal dari negara lain dan gaya komunikasinya sangat to the point, yang oleh tim Anda dirasakan kurang santun. Beberapa anggota tim lokal mulai kurang nyaman berinteraksi dan program terancam tersendat. Bagaimana Anda menyikapi perbedaan gaya komunikasi ini agar kerjasama tetap berjalan baik? A. Mengadakan pertemuan tim internal untuk mengingatkan agar tidak tersinggung secara pribadi dan fokus pada tujuan program. Karena perbedaan gaya komunikasi bisa terjadi antar budaya. B. Menyampaikan kepada perwakilan LSM tersebut bahwa tim Anda kurang nyaman, dan memintanya menyesuaikan diri dengan budaya komunikasi sopan santun lokal. C. Menjadi perantara komunikasi dengan mengambil peran aktif dalam setiap diskusi. D. Membiarkan tim Anda menyesuaikan diri masing-masing seiring waktu. Lama-kelamaan mereka akan terbiasa sendiri dengan gaya komunikasi perwakilan LSM tersebut. E. Mengusulkan penggantian personel perwakilan LSM kepada pimpinan, dengan harapan mendapat mitra kerja yang komunikasinya lebih cocok dengan tim lokal. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menjadi perantara komunikasi dengan mengambil peran aktif dalam setiap diskusi. Karena, dengan menjadi perantara komunikasi, Anda menunjukkan kemampuan menjalin hubungan antara dua budaya berbeda. Anda aktif memfasilitasi agar kedua pihak saling memahami. Tim lokal merasa terbantu, LSM pun memahami cara berkomunikasi yang lebih efektif dengan tim Anda. Ini mencerminkan keterampilan sosial dan adaptasi antar budaya yang kuat. Soal nomor 9. Anda adalah seorang lurah yang baru menjabat di kelurahan dengan penduduk sangat heterogen. Untuk meningkatkan pelayanan dan partisipasi warga, Anda berencana mengadakan forum dialog bulanan antara perangkat kelurahan dan perwakilan warga dari berbagai kelompok, pemuda, tokoh agama, perempuan, dan lain-lain. Namun, beberapa staf internal kurang antusias dan menganggap forum tersebut hanya akan menambah pekerjaan. Apa tindakan Anda? A. Tetap menjalankan forum dialog tersebut dan mewajibkan staf hadir, sembari memberikan pengarahan bahwa ini adalah instruksi pimpinan yang harus dilaksanakan. B. Mengajak beberapa staf kunci berdiskusi informal, menjelaskan manfaat jangka panjang forum bagi kelurahan dan beban kerja dapat dibagi. C. Membatalkan rencana forum dialog untuk sementara. Fokus meningkatkan kinerja internal dulu hingga staf siap berhubungan dengan warga. D. Menjalankan forum hanya dengan staf yang bersedia saja, yang tidak mau tidak dipaksa ikut, agar suasana forum tetap positif. E. Memberikan insentif tambahan kepada staf yang terlibat forum setiap bulan, agar mereka termotivasi secara materi untuk melaksanakannya. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Mengajak beberapa staf kunci berdiskusi informal, menjelaskan manfaat jangka panjang forum bagi kelurahan dan beban kerja dapat dibagi. Karena, pendekatan ini menunjukkan kemampuan hubungan sosial Anda baik ke warga maupun ke internal staf. Dengan diskusi informal, Anda mengajak staf ikut berperan dan memahami manfaat forum, sehingga tumbuh dukungan. Staf yang merasa memiliki gagasan akan lebih bersemangat. Ini menciptakan kerjasama yang kolaboratif dan dukungan sosial kuat. Soal nomor 10. Seorang warga lanjut usia datang ke kantor layanan publik tempat Anda bekerja untuk mengurus dokumen. Ia terlihat kebingungan mengambil nomor antrean digital dan mengisi formulir elektronik di kios layanan mandiri. Petugas front office sedang sibuk sehingga belum sempat membantunya. Apa yang Anda perbuat ketika melihat situasi ini? A. Segera menghampiri warga lansia tersebut dengan ramah, menawarkan bantuan untuk mengambilkan nomor antrean dan membimbingnya mengisi formulir hingga selesai. B. Meminta satpam atau petugas keamanan di kantor untuk membantu warga tersebut, karena itu sudah termasuk tugas mereka menjaga ketertiban di area layanan. C. Memberitahu warga lansia tersebut cara menggunakan mesin antrean dari jauh saja sambil tetap melanjutkan pekerjaan Anda, agar waktu Anda tidak habis hanya untuk satu orang. D. Memprioritaskan warga lansia tersebut dengan mempersilakannya langsung ke loket tanpa harus antre, sebagai bentuk penghormatan. E. Membiarkan saja sebentar karena petugas front office pasti akan membantu setelah selesai dengan urusan lain. Warga tersebut bisa menunggu sejenak. Silahkan memilih jawaban yang benar.
Jawabannya adalah A. Segera menghampiri warga lansia tersebut dengan ramah, menawarkan bantuan untuk mengambilkan nomor antrean dan membimbingnya mengisi formulir hingga selesai. Karena Anda menunjukkan inisiatif dan keterampilan sosial dengan langsung membantu warga lansia secara personal. Sikap ramah dan membantu secara langsung mencerminkan empati dan pelayanan prima. Sesuai nilai ASN melayani publik tanpa diskriminasi usia. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.